semuanya, kembali lagi bersama saya Triani. Kali ini saya akan presentasikan refleksi diri dengan dosen pembimbing Ibu Yulia Nurhayati SSITMPH, praktik daring minggu keempat. Banyak sekali pengalaman berharga yang saya peroleh dari praktik daring ini. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus, keluarga, Ibu Yulia, teman-teman kelompok 6, dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Langsung saja, pengelolaan kasus yang dibuat. Jadi pada 3 minggu terakhir kami diberikan kasus setiap minggunya. Untuk kasus yang pertama atau minggu pertama, saya mendapat kasus Nyonya P dengan abortus iminen. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat kontrak belajar sesuai dengan kasus dan perencanaan sesuai dengan arahan pembimbing. Selanjutnya, saya membuat SOAP berdasarkan teori dan textbook dari jurnal untuk memperkuat dan memperjelas kasus saya. Karena ini kasus pertama, saya banyak belajar dalam proses pembuatan laporan, baik mencari referensi di internet, melihat buku panduan, dan bertanya kepada dosen serta teman-teman yang telah mengerti. Pada saat mengirimkan data subjektif, saya senang karena tidak ada revisi, tapi data selanjutnya saya harus memperbaiki dan dikonsulkan kembali. Pada saat presentasi, ada teman yang mengatakan baru mengetahui USG, abdominal, dan transversal untuk mengetahui keadaan janin dan pembukaan pada kasus abortus. Begitu pula dengan saya waktu saat mempelajari kasus saya sendiri. Kedua, kasus anak. Pada minggu kedua, saya mendapat kasus anak S dengan keterlambatan perkembangan. Dari kasus ini saya banyak belajar mengenai perkembangan anak. Bagaimana pentingnya memeriksakan perkembangan, karena kenyataan atau realita di lapangan, setiap melakukan posyandu, kita hanya fokus pada pemeriksaan antropometri, yaitu berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lainnya. Kita jarang sekali mendeteksi perkembangan anak. Jadi, kita juga harus perlu, dan saya juga belajar cara menstimulasi anak dari kasus ini. Ada beberapa tambahan dari dosen pembimbing untuk kami semua, yaitu kami harus melampirkan data pertumbuhan dilihat dari berat badan per umur atau bisa menggunakan yang lainnya, dan data perkembangan dari KPSP atau DDST. Setelah saya presentasi, saya tidak direvisi kembali. Ketiga, kasus KB. Jadi pada minggu ketiga, saya mendapat kasus Nyonya E, akseptor KB pil dengan lupa minum pil. Ketika mempelajari kasus ini di buku, di internet, di jurnal, saya mengingat kembali tentang manfaat, efek samping, indikasi, kontraindikasi KB pil, dan mengetahui cara yang dapat kita lakukan ketika kita bekerja nanti jika ada pasien datang lupa minum 1 atau 2 pil. Kita bisa memberikan penkes, penyuluhan, cara selanjutnya. Jadi ada beberapa revisi dalam laporan SOAP yang telah saya buat, saya perbaiki, dan puji Tuhan presentasi berjalan lancar pada minggu ketiga. B. Kritis dalam memberikan analisis. Berdasarkan 3 laporan kasus yang telah saya buat, saya menyadari bahwa saya masih harus banyak belajar kritis untuk menganalisa, dikarenakan perbedaan cara pembuatan SOAP yang pernah saya dapatkan di D3 dan minimnya referensi dari textbook dan jurnal yang saya dapatkan. Oleh sebab itu, saya harus lebih giat lagi belajar dan mencari referensi secara luas agar bisa menganalisis dengan benar dan lebih baik lagi. C. Perencanaan dan strategi pembelajaran. Jadi selama perkuliahan online kemarin, saya membuat jadwal pribadi di rumah, sehingga tugas kuliah bisa dikerjakan tepat waktu, dikonsul, direvisi, dan dikumpulkan. Setiap hari, saya juga tetap membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah. Dosen membimbing rencana kegiatan harian kelompok. Kami juga membuat semuanya dalam bentuk kontrak belajar. Selanjutnya, saya mempelajari kasus yang diberikan, mencari teori dari textbook dan jurnal. Setelah itu, saya membuat SOAP berdasarkan teori dan menyelesaikannya tepat waktu, agar bisa langsung dikoreksi oleh dosen dan direvisi oleh saya, sehingga bisa mempersiapkan PPT dan video presentasi. D. Presentasi kasus. Berdasarkan kesepakatan kelompok, presentasi dilakukan pada hari Jumat, membuat PPT dari SOAP, selanjutnya PPT itu dibuat video presentasi dari aplikasi rekam layar, dan media yang digunakan untuk presentasi adalah Telegram. Presentasi pada minggu pertama, saya membuat gambar untuk membahas abortus iminen, tapi mengingat batasan waktu 10 menit, gambar yang saya buat hanya ditampilkan sekilas saja. Pada minggu kedua, bisa dikatakan lancar karena ada tambahan waktu 15 menit dari dosen pembimbing. Kemudian, pada minggu ketiga, ada sedikit kendala jaringan pada saat hari Kamis, waktu saya ingin mengumpulkan video presentasi di Telegram. Bersyukur, keesokan harinya sinyal di tempat saya kembali bagus, presentasi sangat lancar, saling bertukar pertanyaan, pendapat, informasi, dan pengetahuan seperti minggu-minggu sebelumnya. Evaluasi diri. Pertama, saya harus bisa memanajemen waktu dengan baik, karena khususnya pada hari Senin, setiap minggunya, saya mengerjakan SOAP sampai tidak ingat makan waktu tidur. Padahal kesehatan penting di musim pandemik ini. Meskipun pada akhirnya di hari lain, saya lebih santai karena sudah dicicil pada hari Senin. Yang kedua, setiap kesalahan yang ada dengan cepat saya perbaiki, agar tidak menunda-nunda pekerjaan, dan dari setiap kesalahan yang ada, saya semakin belajar untuk memahami kasus dan data SOAP. Yang ketiga, saya masih harus banyak belajar mengenai cara membuat data analisa, karena dari 3 kasus atau 3 minggu, saya selalu diperbaiki di sini. Saya masih bingung bagaimana membedakan masalah, memberikan kebutuhan, menentukan diagnosa potensial, dan tindakan antisipasi agar berbeda dengan kebutuhan, tapi masuk dalam penata laksanaan. F. Umpan balik teman. Dari semua laporan kasus, yaitu ibu, anak, KB yang telah saya presentasikan, saya mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman kelompok 6, sehingga saya berusaha menjawab berdasarkan teori dan pengalaman yang telah saya dapatkan, dan mendapatkan beberapa masukan yang sangat bagus sekali untuk saya. Dalam keseharian, kami juga saling bertanya jika ada yang kurang dimengerti, serta saling menyemangati. G. Umpan balik dosen. Jadi selama kegiatan praktik online
ini, sukses dan berhasilnya praktik ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dosen terbaik saya, Ibu Yulia Nurhayati, SSIT MPH. Dosen memberikan masukan secara kritis serta arahan dalam perencanaan kegiatan harian, pembuatan laporan, serta saat presentasi. Dosen pembimbing juga membuat form di Google Classroom sehingga memudahkan saya dan teman-teman dalam pengiriman tugas. Berkonsultasi via WhatsApp yang dibalas dengan cepat sehingga mudah mengetahui mana yang harus segera diperbaiki dan banyak media yang Ibu ajarkan agar memudahkan kami dalam kegiatan praktik ini. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.